Halo semuanya, saya H2O Math and Gaming dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi 11 tips terpenting dalam menyelesaikan soal barisan bilangan. Sebelum saya mulai video ini, saya harus kasih peringatan dulu supaya kedepannya nggak ada yang komplain ya, bahwa semua tips ini tidak akan menjamin kalian akan bisa menjawab semua pertanyaan karena ada sangat banyak sekali variasi, pola, dan cara untuk membentuk sebuah barisan bilangan ya. Pada umumnya ya kan suka-suka yang bikin ya, mau kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi metode-metode yang saya presentasiin di sini hanya akan membantu kalian menjawab sebagian besar soal pola barisan bilangan dengan lebih mudah. Baik, sebelumnya, jadi apa sih soal barisan bilangan itu? Soal barisan bilangan adalah pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan penentuan suku-suku berikutnya dari sebuah barisan bilangan yang didasarkan pada operasi dan sifat matematika dasar. Nah, kebanyakan dari kita akan harus berhadapan dengan soal-soal seperti ini, di antaranya saat untuk tes IQ, atau untuk tes menuju perguruan tinggi, dan juga kadang-kadang untuk seleksi calon pegawai saat melamar kerja. Sekarang, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan soal-soal barisan bilangan tersebut? Mari kita langsung simak saja tips-tips berikut. Yang pertama, lihat selisih antar suku berurutan. Misalkan kita punya 3 contoh berikut. Kita punya barisan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Dan kita harus menebak 2 suku berikutnya dari barisan ini. Perhatikan bahwa selisih antar suku adalah plus 2. Oleh karena itu, suku berikutnya pun juga akan berselisih 2 dari suku sebelumnya. Sehingga suku berikutnya sama dengan 11 ditambah 2 sama dengan 13. Demikian pula suku berikutnya sama dengan 13 ditambah 2 sama dengan 15. Demikian pula untuk contoh berikutnya. Ketika kita punya barisan 50, 44, 38, 32, 26, dan seterusnya, kita perhatikan bahwa selisih antar suku sama dengan negatif 6. Jadi di sini kita harus benar-benar memperhatikan apakah sukunya naik atau turun, karena itu juga sangat berpengaruh pada nilai suku berikutnya. Dan karena pada kasus ini nilainya turun, setiap suku turun 6, maka nilai suku berikutnya sama dengan 26 dikurang 6 sama dengan 20. Dan suku berikutnya bernilai sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14. Demikian pula untuk contoh berikutnya yang mungkin lebih ekstrim ya. 95, 118, 141, 164 yang selisih antar sukunya sama dengan 23, sehingga suku berikutnya sama dengan 164 ditambah 23 sama dengan 187, dan suku berikutnya ditambah 23 sama dengan 210. Tips kedua, lihat rasio antar suku berurutan. Misalkan kita punya barisan 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan rasio di sini adalah perbedaan dalam bentuk perkalian atau pembagian. Nah, perhatikan di sini bahwa 3 itu dikali 2 sama dengan 6, 6 dikali 2 sama dengan 12, dan seterusnya. Oleh karena itu, barisan ini memiliki rasio dikali 2. Sehingga suku berikutnya sama dengan 48 dikali 2 sama dengan 96, dan suku berikutnya sama dengan 96 dikali 2 sama dengan 192. Ingat bahwa rasio bisa menyebabkan suku bernilai naik atau bernilai turun, sebagaimana contoh kedua ini di mana suku bernilai turun dikarenakan rasio pembagian. Dan dalam kasus ini, rasionya sama dengan dibagi 3, sehingga suku berikutnya sama dengan 54 dibagi 3 sama dengan 18, dan suku berikutnya sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, saya harus ingatkan di sini bahwa rasio itu jarang sekali bernilai pecahan. Di sini saya nggak ngomongin pecahan yang kebalikannya dari perkalian ya. Buat contoh aja, misalkan dikali 7 itu kan sama dengan dibagi 1/7, dan dibagi 5 itu sebenarnya dikali 1/5 ya. Jadi bukan pecahan ini yang saya maksud. Pecahan yang saya maksud adalah pecahan yang nggak peduli mau ditulis dalam perkalian atau pembagian, pasti tidak bisa bulat. Nah, misalkan kita punya contoh berikut. Kita punya suku 5 sama 7. Nah, ini kalau kalian memaksakan bahwa perbedaannya adalah rasio, maka rasionya sama dengan dikali 7/5 atau dibagi 5/7.
Tapi saya harus bilang bahwa ini sangat jarang sekali dan hampir tidak mungkin akan keluar soal seperti ini. Jadi tidak mungkin perbedaannya seperti ini. Maka kemungkinan besar perbedaannya adalah plus 2. Demikian pula untuk 9 lalu 4. Tidak mungkin dikali 4 per 9 atau dibagi 9 per 4. Jadi ini pasti dikurang 5. Oke, tips berikutnya. Ingat bahwa perbedaan dua suku dapat berupa rasio ataupun selisih. Sebagai contoh, misalkan kita punya suku 5 lalu 10 dan suku 9 lalu 3. Perhatikan bahwa dari 5 ke 10 ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi ia dikali 2, bisa jadi juga ia ditambah 5. Demikian pula juga 9 ke 3, bisa jadi ia dikurang 6 ataupun juga dibagi 3. Nah, pertanyaannya, mana yang benar? Nah, kita nggak pernah tahu. Dia benar-benar tergantung dengan barisannya, tergantung dengan soalnya. Bisa jadi dua-duanya benar ya. Jadi, gimana kita menentukan yang benar? Nah, ini bisa dilihat di tips berikutnya. Oke, nomor 4. Perhatikan bahwa rasio dan perbedaan bisa muncul di satu barisan. Nah, sekarang misalkan kita punya sebuah contoh yang lebih tidak teratur daripada contoh-contoh sebelumnya. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 22, 23, dan seterusnya. Kalau kalian hanya menghitung selisihnya, kalian akan mendapatkan pola seperti ini. Plus 1, plus 2, plus 1, plus 5, plus 1, plus 11, plus 1. Nah, ini bukan pola yang teratur ya kan? Nah, sementara kalau kalian melihat dari sudut pandang lain, melihat dari sisi rasio, kita bisa lihat bahwa ada beberapa suku berurutan yang perbedaannya dapat berupa rasio. Seperti 1 ke 2, 2 ke 4, 5 ke 10, 11 ke, dan 11 ke 22. Yang perbedaannya adalah dikali 2. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan pola yang benar? Nah, caranya kalian lihat dari kiri ke kanan dan setiap kali ada dua pilihan, coba pilih satu dari dua pilihan itu yang tepat. Lihat terus dari kiri ke kanan sampai kalian bisa menentukan pola yang benar. Nah, setelah kalian mengamati dengan baik-baik, ternyata pola yang benar adalah bahwa barisan ini dibangun dengan berselang-seling menambahkan 1 dan dikali 2. Oleh karena itu, suku berikutnya setelah 23 diperoleh dengan mengalihkan 23 dengan 2, yang sama dengan 46. Dan suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan 46 dengan 1, yang sama dengan 47. Contoh lain, misalkan kita punya 3, 6, 12, 9, 6, 12, 24, 21, dan seterusnya. Kalau kalian hanya menggunakan selisih, kalian akan mendapatkan lagi pola yang tidak teratur. Dan kalau kalian mencoba melihat beberapa rasio antar suku berurutan ini, kita punya rasio-rasio berikut. Dan setelah melakukan pencocokan, ternyata pola yang tepat adalah seperti ini. Dikali 2 sebanyak 2 kali, dikurang 3 sebanyak 2 kali, dan diulang. Oleh karena itu, suku berikutnya adalah 21 dikurang 3 sama dengan 18. Dan suku berikutnya lagi sama dengan 18 dikali 2 sama dengan 36. Baik, tips berikutnya. Amati pola suku genap dan suku ganjil. Kadang-kadang sebaiknya kalian amati juga per 3 suku atau lebih, tapi saya rasa jarang ya. Atau mungkin bahkan nggak ada ya lebih dari 3, paling 2 atau 3. Oke? Nah, misalkan kita punya barisan ini. 3, 4, 7, 8, 11, 16, 15, 32. Nah, kalau kalian teliti baik-baik, kalau kalian coba amati setiap dua pola, setiap dua suku, maka kalian bisa menemukan pola seperti ini. Amati 3, 7, 11, dan 15. Kalian bisa lihat bahwa setiap antar suku ini memiliki selisih 4. Dan kalau kalian melihat suku yang genap, kalian bisa melihat bahwa 4, 8, 16, 32 adalah barisan dengan rasio kali 2. Nah, dengan ini kita bisa menebak pola dari suku-suku berikutnya, di mana suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan 15 dengan 4 yang menghasilkan 19, dan suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan 32 dengan 2 yang sama dengan 64. Untuk contoh berikutnya, misalkan di sini kita punya sebuah barisan dengan perbedaan antar setiap 3 suku.
Nah, untuk melihatnya, kita tutup dulu beberapa suku di sini. Misalkan kita melihat suku-suku pertama, keempat, dan ketujuh. Perhatikan bahwa kita punya pola 6, 7, 8 yang polanya sama dengan ditambah 1. Lalu, ketika kita melihat suku kedua, kelima, dan ke-8, kita bisa melihat bahwa polanya adalah dikali 2. 3, ke-6, ke-12 itu selalu dikali 2. Dan terakhir, untuk setiap suku kelipatan 3, 12, 11, 10 itu diperoleh dengan mengurangkan setiap suku dengan 1. Sehingga untuk suku berikutnya kita bisa peroleh dengan menambahkan 8 dengan 1 yang sama dengan 9. Dan untuk suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan 12 dengan 2 yang sama dengan 24. Kemudian, carilah pola pada perbedaan antar suku barisan. Nah, menurut saya ini adalah tips yang sangat bermanfaat untuk banyak soal ya. Salah satu yang paling bermanfaat. Nah, contohnya kita punya 5, 7, 12, 20, 31, 45, 62, dan seterusnya. Kalau kalian hanya menghitung selisih, sebenarnya nggak ada rasio, bener ya, selisih. Nah, kalian bisa lihat bahwa selisihnya adalah plus 2, plus 5, plus 8, plus 11, plus 14, plus 17, dan seterusnya. Nah, ketika saya minta kalian untuk mengamati pola pada si pola ini, lihat bahwa 2, 5, 8, 11, 14, dan 17 ini juga merupakan sebuah barisan yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap suku sebelumnya dengan 3 untuk membentuk suku berikutnya. Oleh karena itu, kita bisa peroleh bahwa perbedaan berikutnya juga diperoleh dengan menambahkan perbedaan sebelumnya dengan 3. Sehingga selisih suku berikutnya adalah plus 20. Dan ini mengakibatkan suku berikutnya bernilai 62 ditambah 20 sama dengan 82. Dan dengan cara yang sama, perbedaan berikutnya sama dengan plus 23 dan suku berikutnya sama dengan 82 ditambah 23 sama dengan 105. Untuk contoh berikutnya, kita punya barisan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Yang kalian bisa perhatikan bahwa selisihnya ternyata mengikuti si barisan. Perhatikan 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Oleh karena itu, perbedaan berikutnya pasti sama dengan plus 13 yang mengakibatkan suku berikutnya sama dengan 21 ditambah 13 sama dengan 34. Dan suku berikutnya sama dengan 34 ditambah 21 sama dengan 55. Kalau kalian kenal dengan barisan ini dinamakan dengan barisan Fibonacci. Nah, berikutnya sebuah contoh yang tidak kalah menarik. Kita punya barisan 1, 10, 37, 88, 169, 286, dan seterusnya. Kalau kalian mengamati selisih antar suku, kita peroleh pola ini. 9, 27, 51, 81, dan 117. Nah, kalian bisa melihat bahwa ini polanya masih terlalu susah untuk ditebak. Jadi apabila kita mengukur selisih antar pola berikut, kita akan memperoleh barisan kedua, yaitu plus 18, plus 24, plus 30, plus 36, dan seterusnya. Dan jika kalian melihat lagi perbedaan dari perbedaan tingkat 2 ini, kita bisa memperoleh pola berikut. Plus 6, plus 6, plus 6, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita bisa tebak bahwa perbedaan suku berikutnya adalah 36 ditambahkan 6 jadi 42, 42 ditambahkan ke 117 menjadi sama dengan plus 159. Sehingga suku berikutnya sama dengan 286 ditambah 159 sama dengan 445. Dengan cara yang sama, kita bisa peroleh bahwa perbedaan berikutnya sama dengan plus 207 dan suku berikutnya sama dengan 445 ditambah 207 sama dengan 652. Nah, kalau kalian cukup niat untuk menentukan pola suku ke N dari barisan ini, sebenarnya rumusnya adalah ini. UN sama dengan N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat dikurang 7N ditambah 4. Bisa kalian periksa ya. Nah, tapi tentunya ketika kita lagi mengerjakan soal ini kan kita nggak mungkin ya menemukan polinom seperti itu. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa
Metode ini bisa memecahkan soal-soal yang cukup kompleks selevel polinom seperti ini. Baik, tips berikutnya. Carilah perulangan atau keteraturan matematis lainnya antar suku atau perbedaan. Nah, ini biasanya dilakuin jika 6 tips pertama yang saya berikan tadi gagal. Jadi, kadang-kadang perbedaannya tidak harus selisih ataupun rasio, tetapi sifat-sifat matematis lain. Sebagai contoh, misalkan kita punya barisan 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, dan seterusnya. Perhatikan bahwa satuan dari setiap suku ini adalah 3, 5, 7, dan berulang. Dengan nilai puluhan selalu bertambah 1 setiap kali perulangan telah berakhir. Oleh karena itu, kita dapat tebak dengan mudah bahwa suku berikutnya adalah 25 dan suku berikutnya lagi adalah 27. Berikutnya, misalkan kita punya barisan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kalian bisa melihat bahwa ini tidak ada pola matematisnya sama sekali. Tidak ada selisih ataupun rasio yang relevan dengan barisan ini. Kalau wawasan matematika kalian cukup luas, kalian bisa menebak bahwa ini adalah barisan bilangan prima. Oleh karena itu, suku-suku berikutnya tentunya merupakan bilangan-bilangan prima berikutnya setelah 19, yaitu 23 dan 29. Dan terakhir, misalkan kita punya barisan 5, 10, 9, 7, 14, 13, 11, 22, dan seterusnya. Di sini, saya ingin memberikan contoh bahwa pola ini juga bisa ditemukan pada perbedaan, pada selisih ataupun rasio. Jadi kalau kalian menghitung selisih antar suku dari barisan ini, kita akan memperoleh pola berikut. Plus 5 dikurang 1 dikurang 2, plus 7 dikurang 1 kurang 2, dan plus 11. Meskipun kalau kalian menggunakan tips saya yang nomor 3 tadi, yang bahwa perbedaan itu bisa rasio ataupun selisih, kalian akan bisa melihat lebih jeli bahwa pola sesungguhnya bukanlah seluruhnya ditambah atau dikurang, tetapi di sini ada aspek perkalian juga. Jadi pola yang benar adalah seperti ini. Dikali 2 dikurang 1 dikurang 2, dikali 2 dikurang 1 dikurang 2, dan seterusnya. Dan disinilah kita menemukan sebuah perulangan. Oleh karena itu, suku berikutnya sama dengan 22 dikurang 1 sama dengan 21, dan suku berikutnya lagi sama dengan 21 dikurang 2 sama dengan 19. Tips ke-8, perhatikan suku tetap periodik yang tidak relevan dengan pola apapun. Periodik itu artinya berulang secara teratur. Baik, untuk contohnya misalkan kita punya barisan seperti ini. 7, 11, 9, 11, 11, 11, 13, 11. Nah, pada umumnya, kalau kalian punya barisan yang dibangun dengan aturan selisih atau rasio, seharusnya sangat jarang sekali sebuah suku bisa berulang cukup banyak ya. Jadi kalau kalian bisa melihat suku yang sama cukup banyak dalam satu barisan, itu patut dicurigai. Nah, coba lihat ini bilangan 11. Kita bisa lihat bahwa dia muncul di suku kedua, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan suku ke-8. Nah, karena biasanya suku-suku tetap ini muncul secara periodik, maka kita harus tentukan secara masuk akal dia muncul di pola keberapa saja. Nah, karena periodik itu artinya teratur, maka sukunya pasti muncul di indeks-indeks di kelipatan yang sama. Nah, perhatikan bahwa di suku 2, 4, 5, 6, dan 8 sepertinya tidak masuk akal apabila ia muncul di suku kelima, karena suku kelima ini adalah satu-satunya bilangan yang ganjil. Jadi pastinya suku 11 yang tetap ini muncul setiap suku genap di suku kedua, suku keempat, suku keenam, dan suku ke-8. Jadi 11 di suku kelima itu adalah bagian dari barisan. Dan dengan ini kita bisa melihat suku-suku lain yang membentuk sebuah pola seperti ini. Ya, bahwa mereka berselisih plus 2. Oleh karena itu, suku berikutnya sama dengan 13 ditambah 2 sama dengan 15, dan suku berikutnya yang merupakan suku genap kembali sama dengan 11. Contoh berikutnya, kita punya barisan 3, 6, 12, 5, 10, 12, 9, 18, 12, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa tebak dengan mudah bahwa suku 12 ini tidak relevan dengan suku lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menentukan pola untuk suku-suku yang lain?
untuk barisan 3, 6, 5, 10, 9, 18, dan seterusnya. Nah, kalian bisa coba-coba ya, karena ada dua kemungkinan. Bisa saja kalian melihat 3, 5, 9, dan 6, 10, dan 18. Atau bisa jadi kalian melihatnya harus beruntun 3, 6, 5, 10, 9, 18, dan seterusnya seperti itu. Setelah beberapa investigasi, ternyata pola yang paling tepat adalah bahwa kita harus melihatnya secara beruntun, dan kita akan memperoleh pola seperti ini. Dikali 2, dikurang 1, dikali 2, dikurang 1, dikali 2. Nah, mungkin kalian akan menemukan pola-pola lain ya jika kalian menggunakan cara lain ya, tetapi ini adalah pola yang paling masuk akal. Oleh karena itu, suku berikutnya sama dengan 18 dikurang 1 sama dengan 17, dan suku berikutnya lagi sama dengan 17 dikali 2 sama dengan 34. Nah, untuk contoh yang terakhir, 12, 8, 10, 10, 9, 10, 8, 10, 10, dan seterusnya. Nah, tentu ini ya suku 10 sangat mencurigakan. Nah, tapi di sini lebih tricky karena dia muncul di suku ketiga, 4, 6, 8, dan 9. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi suku tetapnya adalah suku ketiga, suku ke-6, atau suku ke-9, atau suku ke-4 dan suku ke-8. Tetapi, berdasarkan wawasan kita sebelumnya, kita tahu bahwa sangat jarang sekali sebuah barisan sependek ini berulang setiap 4 suku. Jadi, kita bisa yakin nih bahwa tidak mungkin suku ke-4 dan suku ke-8 itu adalah suku tetapnya. Jadi suku yang tetap adalah suku ketiga, suku ke-6, dan suku ke-9. Lalu, melanjutkan dengan pencarian ini. Nah, kali ini dengan cara yang sama sebagaimana contoh barisan kedua tadi, polanya di sini ternyata adalah dengan melompat-lompati setiap 3 suku. Dan di sini kita punya pola kurang 2 untuk suku pertama, ke-4, dan ke-7. Dan pola plus 1 untuk suku kedua, ke-5, dan ke-8. Akibatnya, suku berikutnya sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6, dan suku berikutnya sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Nomor 9, ketika bertemu dengan bilangan tidak bulat, ubah semua ke bentuk yang sama. Nah, ini mungkin susah ya, dan seingat saya seharusnya soal-soal pecahan seperti ini cukup jarang ya. Tetapi saya tetap susun tip ini karena siapa tahu kalian harus berhadapan dengan bilangan tidak bulat, oke? Nah, ingat kembali bahwa ada 3 bentuk bilangan tidak bulat yang paling terkenal. Yang pertama adalah bilangan desimal, di mana kalian menuliskannya menggunakan koma. Lalu kalian bisa menuliskannya dalam pecahan biasa, utuh seperti itu, pembilang dibagi penyebut. Atau bentuk ketiga adalah pecahan campuran, di mana kalian menggunakan campuran sebuah pecahan dan sebuah bilangan bulat. Nah, pertanyaannya, kita harus ubah kemana nih? Ya nggak tahu, semuanya balik lagi ke soal barisannya. Mending dicobain aja satu persatu sampai dapat yang paling pas, oke? Baik, langsung ke contoh. Misalkan kita punya barisan 0,2, setengah, 0,8, 1/10, 7/5, dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat ya, kita biasanya menggunakan tanda titik koma untuk memisahkan bilangan desimal lebih mudah, oke? Nah, kalian kalau mencoba untuk mengubah semua bilangan ini ke pecahan, saya rasa kalian tidak akan menemukan pola dan makin berantakan ya, karena 0,2 itu sama dengan 1/5 dan 0,8 itu sama dengan 4/5. Sebenarnya kalian bisa sih menemukan sebuah pola tapi terlalu rumit. Jadi daripada kita menggunakan pecahan, lebih baik kita menggunakan bilangan desimal saja. Dan perhatikan bahwa setengah itu sama dengan 0,5 dan bahwa 1/10 sama dengan 1,1 dan 7/5 sama dengan 1,4. Jadi barisan ini dapat dilihat seperti berikut. Dan di sini kalian akan melihat pola yang jauh lebih enak dan jauh lebih mudah. Bahwa ini adalah barisan dengan selisih plus 0,3. Oleh karena itu, suku berikutnya sama dengan 1,4 ditambah 0,3 sama dengan 1,7. Dan suku berikutnya sama dengan 1,7 ditambah 0,3 sama dengan 2. Untuk contoh berikutnya, misalkan kita punya barisan 0,5, 5/3, 2/3/4, 19/5, 4/5/6, dan seterusnya. Nah, sepertinya di sini keadaannya terbalik. Kalau kalian memaksa untuk mengubah ini menjadi bilangan desimal,
ini akan sangat susah sekali ya, karena seperti 5/3 dan 5/6 itu pecahannya tidak berhingga ya. Sepertinya terlalu rumit jika polanya dipaksakan untuk dicari. Oleh karena itu, kali ini kita akan mencoba mengubahnya semuanya ke dalam bentuk pecahan. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalian bisa langsung melihat polanya, tetapi kalau kalian mau lebih enak lagi, kalian ubah semuanya ke bentuk pecahan campuran seperti ini. Nah, ini gampang sekali ya polanya ya. 0,5, 1 2/3, 2 3/4, 3 4/5, 4 5/6, dan seterusnya. Dan polanya adalah bahwa bilangan bulat, penyebut, dan pembilang semuanya ditambah 1, sehingga dengan mudah kita tentukan bahwa suku berikutnya adalah 5 6/7 dan 6 7/8. Tips ke-10, untuk barisan huruf, transformasikan huruf-huruf menjadi bilangan sesuai dengan urutan alfabetnya. Dan perhatikan juga huruf vokal dan konsonan. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap huruf dari A sampai dengan Z, kita bisa menomori setiap huruf ini dari 1 sampai dengan 26. Nah, pastikan kalian bisa menghafal ini dengan sebaik mungkin dan selancar mungkin, karena ini akan sangat membantu kalian untuk menyelesaikan barisan-barisan huruf dengan sangat mudah. Jadi kadang-kadang barisan itu tidak hanya muncul dalam bilangan, tetapi kadang juga dalam huruf ya. Jadi itu patut diperhatikan. Sekarang untuk contohnya sendiri, misalkan kita punya H, J, L, N, P, R, dan seterusnya. Nah, pada umumnya, soal-soal barisan huruf ini memiliki penyelesaian yang sama. Hampir sama persis dengan soal barisan bilangan ya. Nah, di sini satu-satunya kendala adalah bahwa kalian perlu waktu untuk mengubahnya menjadi bilangan. Dan disinilah kalian harus berusaha untuk secepat mungkin memperoleh bilangan-bilangan itu. Dan di barisan ini bilangan-bilangannya adalah 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Yang merupakan sebuah barisan dengan selisih plus 2. Sehingga huruf berikutnya adalah huruf dengan indeks 18 ditambah 2 sama dengan 20, yaitu huruf T. Dan huruf berikutnya memiliki indeks 20 ditambah 2 sama dengan 22, yaitu huruf V. Baik, contoh berikutnya. T, S, P, Q, N, M, J, K, dan seterusnya. Nah, di sini kalian harus berhati-hati karena biasanya soal-soal barisan huruf itu dia lebih banyak main ke permainan urutan ya, dibandingkan permainan selisih dan rasio ya. Menurut saya itu cukup jarang ditemukan kalau untuk barisan huruf. Nah, anyway, kalau kita coba tentukan angka-angkanya, kita punya barisan 20, 19, 16, 17, 14, 13, 10, dan 11. Jika kalian teliti ini dengan jeli, jika kalian lihat urutannya secara baik-baik, kalian akan menemukan bahwa polanya adalah 2 huruf menurun, lalu turun 3, 2 huruf naik, lalu turun 3. Jadi buat contoh, kalian bisa lihat bahwa 20 ke 19 itu 2 huruf menurun, lalu dari 19 turun 3 menjadi 16. Nah, disitulah ada 2 huruf naik, 16, 17. Lalu turun lagi 3, dari 17 menjadi 14. Di situ ada 2 huruf turun lagi, 14, 13. Lalu turun 3 lagi, jadi 10 dan 11, 2 huruf naik ya. Oleh karena itu, berdasarkan aturan ini, huruf berikutnya memiliki indeks 11 dikurang 3 sama dengan 8, dan huruf berikutnya ya adalah 2 huruf menurun sehingga 8 dan 7, yaitu huruf H dan G. Contoh terakhir, kadang-kadang huruf-huruf ini bisa digunakan lebih dari 1 kali dalam satu suku. Jadi di sini kita punya contoh 2 huruf dalam satu suku. Nah, untuk masalah ini kalian harus lihat setiap bagian dengan sangat teliti. Nah, untuk kasus barisan FG, DH, CJ, BK, dan ZL, ditambah lagi jika kalian memperhatikan huruf-huruf vokal sebagaimana saya sarankan tadi, karena sering juga dimainkan dalam barisan-barisan seperti ini, kalian bisa melihat bahwa polanya adalah bahwa huruf kiri itu diturunkan, huruf kanan dinaikkan, dan setiap huruf vokal di skip. Dengan setiap huruf memiliki indeks-indeks seperti itu. Dan ya, aturan ini terbukti berdasarkan indeks tersebut ya. Oleh karena itu, pasangan huruf berikutnya adalah huruf-huruf dengan indeks 25 dan 13 ya, dari 26 dikurang 1 dan 12 ditambah 1, yaitu pasangan huruf Y dan M. Dan pasangan berikutnya adalah 25 dikurang 1 dan 13 ditambah 1 sama dengan 24 dan 14, yang merupakan pasangan huruf X dan N. Seperti itu. Baik,
Sebagai tips terakhir, sebagai tips penutup untuk video ini, kalian harus memahirkan skill matematika kalian untuk melakukan perhitungan dengan cepat. Jadi tentu ya kalian bisa lihat bahwa ini tuh sebenarnya adalah soal matematika. Jadi jelas bahwa kita harus memperkuat skill matematika kita untuk menyelesaikannya dengan mudah. Ditambah lagi, memiliki wawasan matematika yang luas juga akan lebih mempermudah kalian untuk menebak pola sebuah barisan secara lebih mudah. Nah, sebagai pertanyaan terakhir yang biasanya banyak ditanyakan orang, nah sekarang trik manakah yang harus digunakan? Nah, jawabannya saya juga tidak tahu. Yang penting, coba aja setiap trik satu persatu. Coba trik pertama, gagal kedua, gagal ketiga, dan seterusnya. Coba aja semua trik ya. Harusnya sebagian besar soal barisan, bilangan, dan huruf ini bisa diselesaikan dengan paling sedikit satu dari trik yang sudah saya sajikan tadi. Jadi, tapi tetap saya memohon maaf jika ada yang belum bisa dipecahkan dengan trik ini ya. Karena mungkin ini masih terbatas juga. Nah, tapi saya juga mau mengingatkan bahwa soal barisan seperti ini penyelesaiannya penuh dengan trial and error, dengan coba-coba. Jadi kita tidak bisa hanya melihat barisan itu dan langsung menebak polanya. Jadi mau tidak mau kalian harus mengeksplorasi sifat-sifat dari barisan itu sampai menemukan sifat yang tepat. Jadi rajin-rajinlah untuk mencoret-coret dan mencoba-coba. Baik, sekian video dari saya. Jadi terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini dapat menghibur dan memberikan wawasan yang penting. Dan sampai bertemu di video berikutnya.